kita ambil baterai. Kita atur tegangannya menjadi 9 volt. Karena sudah 9 volt, jadi tidak usah diubah. Kemudian kita ambil kabel dan kita taruh di bagian negatif baterai dan bagian positif dari baterai. Langkah selanjutnya kita ambil saklar, kita taruh di bagian kabel yang sudah terhubung dengan baterai. Kemudian kita ambil kabel kembali, kita taruh seperti ini. Karena ini merupakan rangkaian seri, jadi lampunya itu disusun secara berurutan. Jadi antara lampu 1, 2, dan 3 itu nantinya hanya memiliki satu jalur saja. Perlu diingat bahwasanya ketika menyambungkan kabel itu disambungkannya di bagian yang berwarna merah ini, bukan yang berwarna hitam atau biru ini. Kemudian kita taruh kabel di bagian sini. Kita ambil lampu yang ketiga. Jangan lupa untuk mengatur hambatannya menjadi 10 ohm. Karena sudah 10 ohm semua, jadi tidak usah diubah. Kemudian kita ambil kabel untuk menutup rangkaian ini dan menghubungkan lampu ketiga dengan saklar. Setelah terhubung seperti ini dan rangkaiannya tertutup, kemudian kita tutup saklar seperti ini untuk menyalakan lampunya. Bisa dilihat lampunya sudah menyala. Seperti itulah cara merangkai rangkaian seri di simulasi PET. Rangkaian seri sudah selesai dibuat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian paralel di simulasi PET. Yang pertama, kita ambil baterai, kita taruh di bagian sini. Kemudian kita ambil kabel, kita hubungkan di bagian positif baterai. Selanjutnya, kita ambil saklar dan taruh di bagian kabel yang sudah terhubung dengan baterai. Karena ini merupakan rangkaian paralel, jadi lampu-lampunya ini akan dihubungkan secara bercabang. Jadi setiap lampu itu memiliki jalur yang berbeda, sehingga arus listriknya juga tidak satu jalur, tapi bisa melewati beberapa jalur yang terhubung ke lampu. Kita susun sama seperti lampu pertama tadi. Kita taruh kabel kembali untuk menaruh lampu yang kedua seperti ini. Susun kembali seperti lampu 1 dan lampu yang kedua untuk lampu yang ketiga. Setelah semua lampu selesai tersambung dengan kabel seperti ini, kita ambil kabel untuk menutup rangkaian ini sehingga nanti lampu itu bisa menyala. Taruh kabel di sini, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Kita tarik hingga sejajar dengan saklar di bawah agar memudahkan untuk menutup rangkaian paralel ini. Nah, setelah semuanya sudah terhubung kabelnya dan rangkaiannya sudah tertutup seperti ini, selanjutnya adalah dengan menutup saklar untuk menyalakan lampu pada rangkaian paralel. Bisa kita lihat dengan menghidupkan velus di bagian sini, hambatan pada lampu yaitu 10 ohm dan tegangannya 9 volt pada baterai. Rangkaian paralel sudah berhasil dibuat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian campuran di simulasi PET yang terdiri dari 4 lampu dengan masing-masing hambatan 10 ohm, 1 baterai dengan tegangan sebesar 9 volt, 1 saklar, dan juga beberapa kabel penghubung. Yang pertama kita ambil baterai. Kita atur menjadi lurus. Kemudian kita ambil kabel sebagai penghubung antara baterai dengan saklar. Ambil saklar, ketika saklar sudah dihubungkan, ambil kembali kabel untuk nantinya menghubungkan saklar dengan lampu.
Karena ini terdiri dari seri dan campuran, saya akan membuat seri terlebih dahulu. Jadi lampu 1 dan lampu 2 akan dibuat menjadi seri. Karena seri, lampu dipasang secara berurutan seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat rangkaian paralel. Ambil kabel, kemudian taruh di bagian sini. Ambil kabel kembali, kemudian ambil lampu ketiga. Selanjutnya kita ambil kabel, kita taruh di bagian atas, ambil kabel kembali, kita taruh di bagian bawah seperti ini, kemudian kita taruh kabel di bagian sini dan atur ke bawah seperti ini. Lakukan hal yang sama di bagian bawah, kita tarik kabelnya seperti ini ke atas. Selanjutnya kita ambil satu kabel yang nantinya akan ditempati oleh lampu keempat yang dirangkai secara seri. Setelah terhubung seperti ini dan ini rangkaiannya membentuk kotak seperti ini, kita ambil lampu yang keempat. Untuk menghubungkan lampu keempat dengan baterai, kita taruh kabel di bawah baterai seperti ini, kemudian kita tarik hingga mencapai sini dan lurus dengan hingga lurus dengan lampu yang nomor 4. Kemudian kita ambil kabel, kita taruh di bagian lampu nomor 4, kita tarik ke bawah untuk menyatukannya dengan kabel yang sudah terhubung dengan baterai. Setelah semua rangkaian tertutup dan semua kabel sudah terhubung, selanjutnya kita tutup saklar untuk menyalakan lampu. Bisa dilihat 4 lampu sudah menyala. Beginilah cara membuat rangkaian campuran di simulasi PET. Ini merupakan rangkaian normal yang terdiri dari satu sumber tegangan AC dan satu lampu. Bisa dilihat pada AC, elektron itu akan bolak-balik seperti ini sehingga lampu menyala dan nyalanya itu sangat terang. Kemudian di sini kita akan membuat jalan pintas. Nah, jalan pintas ini pertama tadi kita putuskan terlebih dahulu, kemudian kita ambil kabel, kita taruh kabel di bagian sini dan hubungkan langsung ke sini seperti ini. Kemudian kita sambung kembali sumber tegangan AC tadi. Bisa dilihat ketika jalan pintas itu dipasang, lampu langsung padam dan muncul kobaran api seperti ini. Hal ini tuh terjadi karena arus listrik memilih jalur yang hambatannya itu paling kecil, yaitu kabel pintas yang tadi kita pasang. Akibatnya arus itu mengalir sangat besar dan tidak terkendali sehingga akan menimbulkan panas berlebih dan akan menimbulkan terjadinya api seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan terjadinya korsleting pada rangkaian yang menggunakan sumber tegangan AC. Langkah yang pertama, kita ambil baterai. Kemudian kita ambil kabel untuk menghubungkan baterai dengan lampu. Lampu yang digunakan di sini hanya satu saja. Kemudian kita ambil kabel, kita taruh di bagian atas seperti ini. Selanjutnya kita ambil kabel kembali, kita taruh di bagian positif baterai. Kemudian kita geser ke bawah untuk mengambil sikring atau tertulisnya di sini fuse. Fuse ini kita taruh di bagian kabel yang sudah terhubung dengan baterai. Kemudian kita ambil kabel, kita taruh di bagian sikring dan kita tarik ke atas seperti ini. Langkah selanjutnya kita tarik kabel di atas seperti ini sehingga rangkaiannya tertutup dan lampunya menyala. Kemudian kita atur sikring ini menjadi 2 ampere. Jika sudah 2 ampere, kemudian secara perlahan tegangan pada baterai kita naikkan hingga melebihi batas 2 ampere tadi. Secara perlahan, ketika kita menaikkan tegangan pada baterai, lampunya itu menyalanya akan semakin terang. Perhatikan sikring, ketika ini sudah melewati angka 20, dia akan terputus dan ditandai dengan seperti ada ledakan pada simulasi PET ini.
Mengapa begitu? Ini disebabkan karena tegangan baterai ini semakin besar sehingga arus listrik juga meningkat hingga melebihi batas yang mampu ditahan oleh sikring. Nah, fungsinya kenapa sikring ini terputus dan di mana ditandai dengan meledak ini, terputusnya sikring itu akan menyelamatkan rangkaian ini dari konsleting karena adanya arus yang sangat besar, sehingga dengan begitu lampu, kabel maupun sumber tegangan atau baterai dapat terhindar dari kerusakan bahkan risiko kebakaran akibat konsleting. Tentang bagaimana cara mencari hambatan dan juga arus di rangkaian sirkuit. Untuk mencari hambatan dan juga arus, kita bisa menggunakan alat. Semisal kalau arus kita bisa menggunakan alat ammeter. Sedangkan untuk mencari tegangan bisa menggunakan voltmeter. Ammeter terletak di antara dua kabel. Di sini ammeternya yaitu 0,30. Sedangkan untuk mencari tegangannya kita bisa tarik dari alat ini. Kabel berwarna merah kita taruh di bagian baterai yang berwarna kuning. Sedangkan kabel yang berwarna hitam kita tarik di bagian baterai yang berwarna hitam. Di sini tegangannya yaitu 9,00. Untuk mencari hambatan kita bisa tekan di sini. Di sini terdiri dari 10 ohm di lampu yang kedua dan 10 ohm di lampu yang ketiga. Kita bisa juga menggunakan dengan cara rumus. Rumusnya yaitu dengan cara RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Di mana R-nya kan sudah diketahui di sini, yaitu 10 ohm. Ini R1, R2 dan juga di sini ada R3. Kita tinggal masukkan. R1-nya kan 10, ditambah R2-nya 10, ditambah R3-nya 10. 10 tambah 10 20, 20 tambah 10 30. Jadi hasilnya yaitu 30 ohm. Di sini di rangkaian baterai kita nyalakan terlebih dahulu. Jika sudah nyala, cara untuk mencari arusnya yaitu dengan cara ammeter, memakai alat ammeter. Untuk mencari tegangan dengan menggunakan voltmeter. Untuk mencari hambatan di voltage. Nah, di sini ammeternya kan sudah. Ammeter dari arus baterai yaitu 2,70. Sedangkan di masing-masing lampu yaitu 0,90 di lampu pertama, 0,90 di lampu kedua serta 0,90 di lampu yang ketiga. Untuk mencari voltmeter atau tegangannya yaitu dengan cara kita mengklik dulu alatnya. Kita tarik. Untuk yang kabel hitam kita taruh di baterai yang berwarna hitam. Untuk kabel yang berwarna merah kita tarik di baterai yang berwarna kuning. Tegangannya yaitu 9,0. Untuk mencari di masing-masing lampunya kita bisa tarik tegangannya masih sama 9,00. Di lampu kedua masih sama yaitu 9,00. Di lampu yang ketiga yaitu tegangannya masih sama yaitu 9,00. Untuk mencari hambatannya yaitu tinggal klik di bagian sini. Tegangan lampu 1 10 ohm, tegangan lampu yang kedua 10 ohm, tegangan yang ketiga yaitu 10 ohm. Bisa juga di bagian hambatan menggunakan rumus yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. R1 nya bisa lihat dari tadi di hambatannya yaitu 10 ohm dan juga 10 ohm.
kita bisa tulis 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10. Jika pembilangnya sama, maka kita bisa penyebutnya sama, maka tinggal menjumlahkan yang di atas, yaitu 3/10. 1/RW sama dengan, kita tinggal balik 10/3. RP-nya yaitu 10 bagi 3, yaitu 3,33. Rangkaian seri memiliki kelebihan yang pertama, membutuhkan sedikit kabel dan komponen sehingga lebih menghemat biaya pada penggunaannya. Rangkaian seri ini juga lebih sederhana dibandingkan rangkaian-rangkaian lainnya. Yang kedua, arus yang mengalir pada setiap bebannya sama besarnya. Rangkaian seri juga memiliki kelemahan apabila satu kabel terputus, maka lampu dalam rangkaian tersebut akan ikut padam. Yang kedua, nyala lampu lebih redup karena tegangan terbagi di setiap lampunya. Penerapan rangkaian seri yang pertama, lampu hias pohon Natal, di mana lampu terhubung secara berurutan. Jika satu bohlam terputus, maka seluruh lampu akan padam. Yang kedua, penggunaan pada lampu senter yang menggunakan beberapa baterai yang disusun seri untuk meningkatkan tegangan listrik. Selanjutnya, pada rangkaian paralel memiliki kelebihan. Yang pertama, nyala lampu lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Mengapa demikian? Karena setiap lampu menerima tegangan penuh dari baterai. Yang kedua, apabila salah satu cabang diputus, lampu di cabang lain tetap menyala dikarenakan jalur listrik menuju lampu tersebut tidak terganggu. Kelemahan pada rangkaian paralel, yang pertama, arus total yang keluar dari baterai jauh lebih besar, sehingga baterai akan lebih cepat habis. Yang kedua, yaitu rangkaian paralel membutuhkan lebih banyak kabel dan komponen. Seperti rangkaian paralel juga membutuhkan saklar tambahan untuk mengatur setiap percabangan, sehingga pada biaya penggunaan rangkaian paralel ini lebih mahal. Penerapan pada rangkaian paralel yang pertama, instalasi listrik rumah, di mana lampu kamar tetap menyala meskipun lampu dapur akan dimatikan. Yang kedua, lampu lalu lintas, di mana 3 lampu bekerja mandiri secara bergantian tanpa saling mempengaruhi. Yang ketiga, yaitu penggunaan pada stop kontak atau colokan. Pada setiap alat elektronik yang dicolokkan mendapatkan tegangan listrik yang besar. Yang ketiga, kelebihan rangkaian campuran yang pertama, jika salah satu lampu pada cabang paralel mati, maka lampu lainnya bisa menyala. Yang kedua, pembagian arus dan tegangan lebih fleksibel. Yang ketiga, pada rangkaian ini sering digunakan pada instalasi listrik rumah, di mana karena lebih efisien dan praktis. Kelemahan rangkaian campuran yang pertama, susunan rangkaian lebih rumit dibandingkan rangkaian seri ataupun paralel. Yang kedua, rangkaian ini membutuhkan lebih banyak kabel dan komponen. Yang ketiga, rangkaian ini memerlukan perhitungan hambatan dan perbaikan rangkaian lebih sulit dilakukan. Penerapan pada rangkaian ini, yang pertama, instalasi kendaraan di mana lampu utama mobil dipasang paralel agar tidak mati bersamaan. Namun saklar dan sakeringnya dipasang seri untuk pengaman. Yang kedua, pada panel surya, rangkaian solar panel dipasang seri untuk mencapai target tegangan dan arus yang digunakan oleh inverter listrik rumah. Kelebihan rangkaian campuran yang pertama, jika salah satu lampu pada cabang paralel mati, maka lampu lainnya bisa menyala. Yang kedua, pembagian arus dan tegangan lebih fleksibel. Yang ketiga, pada rangkaian ini sering digunakan pada instalasi listrik rumah, di mana karena lebih efisien dan praktis. Kelemahan rangkaian campuran yang pertama, susunan rangkaian lebih rumit dibandingkan rangkaian seri ataupun paralel. Yang kedua, rangkaian ini membutuhkan lebih banyak kabel dan komponen. Yang ketiga, rangkaian ini memerlukan perhitungan hambatan dan perbaikan rangkaian lebih sulit dilakukan. Penerapan pada rangkaian ini, yang pertama, instalasi kendaraan di mana lampu utama mobil dipasang paralel agar tidak mati bersamaan.
Namun saklar dan sakeringnya dipasang seri untuk pengaman. Yang kedua, pada panel surya, rangkaian solar panel dipasang seri untuk mencapai target tegangan dan arus yang digunakan oleh inverter listrik rumah.